Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya coba memberikan materi secara virtual ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, walaupun memang tidak ketemu langsung, saya coba sampaikan materi ini secara mudah-mudahan secara gampang dan mudah dimengerti ya. Jadi syaratnya memang mahasiswa harus lebih aktif ya, lebih aktif dalam bertanya, khususnya nanti di diskusi setelah materi ini. Nanti setelah saya berikan materi ini, nanti diskusi di grup kelas ataupun di WA, silahkan aja, jangan malu-malu ya. Intinya untuk kalian sendiri. Ini basic yang saya berikan di mata kuliah HTML ini. Saya berikan HTML dan CSS ya. Jadi ini merupakan layout yang di sini ya. Ini merupakan layout nanti kira-kira kita akan bikin seperti ini. Jadi ada menu header ya. Kemudian di sini buat menu di bagian left bar-nya nih. Ini bagian right bar untuk kontennya. Ini footer ya. Jadi nanti materi untuk membuat front end-nya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Syaratnya saya menggunakan tools-nya ya. Saya menggunakan tools Dreamweaver ya. Jadi nanti seperti diskusi di awal, untuk tools-nya boleh bebas. Ada yang bisa menggunakan Notepad atau yang lain silakan. Ya, saya menggunakan toolsnya Dreamweaver CS6. Jadi kalau ada yang menggunakan selain CS6 ya silakan ya, sama saja ya sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai ya, syaratnya satu, harus terinstall aplikasi SAMPPW ya. Sini ya, saya menggunakan SAMPPW yang versi 3 ya, untuk PHP 7. Jadi harus terinstall ini, kemudian aktifkan Apache-nya nih, aktifkan. Untuk MySQL nggak usah karena kita tidak pakai database, jadi aktifkan boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Yang pertama harus terinstall SAMPP ya. Oke. Kemudian setelah diinstal, ini kebetulan direktorinya saya ada di D ya, D. Kemudian saya buat SAM di sini. Kemudian saya buat folder ya, buat folder di SAM htdoc ya. Saya coba buat folder misalnya HTML ya, buat folder HTML di SAM htdoc. Kalau misalnya sudah terinstall di C ya silakan aja, yang penting C SAM htdoc, buat folder di sini. Gitu ya. Saya yakin kalau sudah semester 5 nih, kalau nggak salah 5 atau 3, itu sudah pernah belajar atau sudah pernah diinstal SAM ini ya. Jadi ini tidak masalah. Jadi kita buat direktori namanya HTML. Cuman untuk setiap mahasiswa nanti direktorinya namanya nama masing-masing ya, nama masing-masing. Singkat aja, nama singkat ya. Untuk penamaan foldernya huruf kecil semua tanpa ada spasi ya, huruf kecil semua tanpa ada spasi dan tidak terlalu panjang. Misalnya nama saya misalnya Muryan Awaludin, ya udah Muryan gitu saja ya. Jadi buat foldernya namanya seperti itu, nggak ada spasi. Oke, kalau ini sudah, kemudian sudah buka aplikasinya ya. Kemudian saya pilih yang PHP aja ya. Saya pilih PHP. Di sini ada beberapa pilihan nih. Kalau kita buka aplikasi Dreamweaver, ada pilihan HTML, CodeFusion, kemudian PHP, CSS dan seterusnya. Untuk materi ini kita langsung aja PHP. Jadi kalau misal nanti kita sudah buat, jadi tinggal nanti kalau misal mau diberikan script PHP langsung ya bisa. Jadi langsung kita PHP. Nanti juga CSS juga sama. Nanti kita CSS. Oke, kita buka PHP. Ya, pilih PHP. Saya pilih yang kode aja ya, seperti ini ya. Yang pilih yang kode aja. Ini salah defaultnya untuk aplikasi Dreamweaver ini seperti ini. Jadi nggak apa-apa, ini nggak usah dipikirkan ya. Intinya di sini yang penting
ini ya title ya, misalnya ini kalau kita sudah online ya nanti berguna. Title misalnya kita ubah, misalnya nama aja ya, nama din, kemudian langsung simpan aja, file save ya, file save di directory yang tadi, di D sum ya, htdoc. Nah di sini ya, simpan index ya, jadi .php itu ya. Jadi simple file name-nya index ya, index ya, jangan pakai k ya, karena ini standarnya seperti ini untuk apa namanya front end awalnya. Oke ya, index, kita save. Jadi saya punya coba saya buka ya di browsernya di sini, localhost HTML. Nah ini ya sudah masuk. Oke, tinggal rencana kita buat seperti ini. Nah yang kedua, saya buat file new CSS ya, pilih file CSS. Oke, create ya, bisa kita tulis di sini design by, simpan aja dulu, file save ya, simpan di directory yang sama, tadi HTML ya, di folder HTML. Saya simpannya style.css nih, otomatis ya, kalau kita tadi pilih CSS nanti otomatis file extensionnya CSS. Save ya. Jadi coba saya lihat, sekarang kita sudah punya dua file ya, file untuk indeksnya sama CSS. Oke. Nah seperti di awal, nanti kita buat seperti ini ya. Kita buat pertama buat header dulu di sini ya, buat header. Mudah-mudahan materi pertama kita buat header, kemudian nanti selanjutnya bertahap ya, buat header. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Yang pertama kita, nah ini namanya kalau di HTML itu namanya bahasa markup ya. Ada head ya di sini. Head itu nanti di bagian atas ya. Tadi kalau misalnya kita nampilkan titelnya di sini nih. Kalau kita titelnya, ini saya titel, nanti nampil di atas ini ya. Nah nanti kalau kita sudah main PHP di sini Pak menggunakan script PHP aja nih ya, script PHP, nanti otomatis titelnya nggak manual. Kemudian ada bagian body di sini ya, body ini di sini nanti script, segala script untuk menampilkan di front end ada di dalam, jadi di dalam body ini, di antara body ini ada ini namanya, kalau kita sebut di bahasa markup itu tag awal tag akhir. Ini tag awal, ini tag akhirnya body, ini tag awal tag akhir ya, sama ya, head juga sama, tag awal tag akhir ya, sebenarnya jelas ya. Nah karena kita akan menggunakan CSS ya, CSS, jadi kita panggil dulu di sini ya, di dalam head link rel style sheet, kemudian tipenya CSS ya. Jadi cara nulisnya jangan manual ya. Kalau di aplikasi Dreamweaver ini coba lihat ke ini, tag buka kurung awal style, di sini ada link rel. Link rel, kita pilih style sheet. Oke. Jadi link rel ya, jadi saya ulangi ya. Link rel, nanti ada pilihan drop to, seperti ini saya enter aja nih.
enter, nanti otomatis ada sama dengan dan kutip 2. Nah, saya tulis misal style sheet. Nah, ini ya, style sheet, enter. Jadi tidak nulis nih, tidak ngetik manual. Spasi, kita tulis tipenya apa, tipe, enter. Nah, tipenya ada 2 tipe ya, teks JavaScript sama teks CSS. Kita pilih yang teks CSS, enter. Kemudian saya spasi, href. Ya, kita cari file CSS-nya. Nah, tadi ya, saya enter. Ya, otomatis ada sama dengan kutip 2. Kemudian pilih browse. Saya enter ya, otomatis. Nanti pilih diarahkan ke file tadi. Saya pilih yang ini nih. Ya, pilih oke. Nah, simpan ya. Kalau sudah saya simpan. Nah, ini sudah terhubung antara file index PHP ini dengan CSS. Jadi kalau belum dihubungkan seperti ini, nanti walaupun kita edit di sini banyak, nanti nggak muncul. Ya, harus disambungkan dulu. Ya. Oke, kita mulai membuat header nih ya. Kita mulai header, tapi sebelumnya sini saya buat bahasa markupnya wrap ini tag awal tag akhir ya. Sorry div id ini saya div id wrap misal ya, saya buat kemudian ya. Jadi di wrap ini kalau misalnya ibaratkan seperti kalau kita mau menggambar itu, kita buat garis tepinya dulu, kita atur bidangnya dulu ya, karena ini bidang yang nanti di online itu nanti berarti berbasis web ya, hitungannya per monitor ya. Jadi ukuran monitor berapa piksel ya. Kalau laptop biasanya kan sudah berapa tuh, 1024 ya, minimal 1024 kali 768 ya kalau salah, itu minimal. Jadi kita ikutin itu aja. Oke, div id wrap. Kemudian misalnya di sini saya buat div id wrap. Misalnya kita atur 1000 aja ya, 1000 pixel. Kemudian height-nya auto. Kemudian margin ya, margin left misalnya saya buat auto. Margin right-nya saya buat auto. Ya, ini dengan margin left auto, margin right auto, ini bisa ditulis seperti ini. Margin ya, bisa ditulis seperti ini. Misalnya topnya 0 pixel gitu ya. Kemudian auto. Itu sama aja nih. Jadi ini sama aja seperti ini. Ya. Oke lah. Kita pakai yang atas saja biar lebih mudah. Oke, simpan dulu file save ya, sudah. Kemudian saya buat ID lagi ya, sini ya, div ID. Nanti ada div ID, ada div class ya. Sebenarnya ini gini, penggunaan bahasa markup ini sebenarnya tergantung dari style masing-masing desainer ya, kalau ke desainer web ya. Jadi ada yang juga menggunakan div ID semua, ada yang menggunakan div class, itu masing-masing lah. Tapi untuk belajar ini oke lah, kita saya coba pakai div ID aja dulu ya, div ID. Nanti beda div ID class. Jadi ini gini, kalau div ID class, kalau kelas itu sebenarnya banyak ID. Contohnya satu kelas itu ada berapa mahasiswa, berarti ID-nya masing-masing. Nah itu kalau kelas ya, kalau misalnya kita bikin kelas. Bisa juga diartikan seperti itu. Tapi kita pukul rata div ID semua, misalnya div ID. Jadi memang untuk CSS ini bahasa markupnya kita
buat elemen dulu. Nah, di HTML namanya div ID, nanti elemen namanya apa? Ya, div ID ini nama elemennya nih, wrap itu nama elemen. Ini nama ini boleh bebas, tapi pakai standar aja biasanya kalau nggak wrapper gitu ya. Nah, misal saya buat header ya, buat header div ID head misalnya, atau header ID header. Nah, saya tinggal kurung buka slice, nanti otomatis ada divnya. Nah, kita tinggal kasih comment. Nah, ini nama comment header gitu ya. Jadi diberikan comment biar apa? Biar ketahuan di sini, oh ternyata ini div tag akhirnya header gitu ya. Ini div tag akhirnya wrap gitu ya. Jadi nanti selalu dikasih tag akhirnya dan dikasih komen ya, diusahakan dikasih komen. Komen ini nanti tidak muncul di tampilan, tidak. Oke, saya simpan dulu ya. Saya Ctrl S ya, atau save sudah. Kemudian di CSS saya coba buat ya di sini. Jadi div ID itu nanti kalau di CSS itu pagar ya, jadi crash ya, crash. Kalau di div class nanti titik seperti ini ya. Ini namanya div ID ya, header ya. Saya coba buat. Nah, yang perlu diperhatikan untuk membuat kotak seperti ini ya. Kotak itu kalau misal dalam bahasa Inggris, kalau ini lebar dan tinggi ya, lebar dan tinggi ya, tinggal diatur aja sini. Yang penting coba ya, berarti kalau lebar dia berapa? Misal ditentukan yang di atas sudah ditentukan 1000 nih pixel nih ya, berarti misal 1000 pixel atau 100% juga nggak masalah. Kalau 100% dari header ini, karena header ada di dalamnya wrap, maka header 100% itu sama dengan 1000 gitu ya. Jadi kalau wrapnya di sini 1050, berarti 100% dari header 1050. Tapi kalau mau ditulis pixel ya tidak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Width 1000, kemudian tingginya height ya, gitu aja. Jadi tinggi misalnya saya buat 200 pixel ya, dan misalnya simpan ya, saya simpan, coba di refresh, muncul nggak muncul. Kenapa? Ya belum ada garis, jadi nggak kelihatan, hanya baru ditentukan width height-nya doang. Misalnya saya coba kasih garis ya, kasih garis biar jelas. Misalnya border 1 pixel solid. Nah, solid ini garis penuh ya. Kemudian saya kasih warna, misalnya warna hitam ya, ini saya simpan, coba refresh. Nah, sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Misalnya saya mau berikan warna nih di dalamnya kotak ini, saya buat warna, kasih warna, kasih di sini ya, titik koma, color atau background color. Background color misalnya warnanya, nah ini misalnya. Nah, setiap akhir script yang kita tulis ya, desain yang kita tulis ini selalu diakhiri dengan titik koma ya, kecuali di sini nih yang di akhir tidak apa-apa dikasih titik koma, tapi usahakan kasih aja titik koma ya. Jadi nanti kalau ini di sini tidak dikasih titik koma, ini dianggap berarti ini sampai sini nyambung ke sini ya, makanya dibuat titik koma. Saya simpan, saya coba simpan, refresh. Nah, sudah ada namanya, sudah ada warnanya ya. Kemudian misalnya saya mau gambar, boleh nggak gambar? Boleh. Misal saya cari ya, gambar awan, misalnya saya pilih ya, ini
Saya simpan dulu. Sini tadi ini awan. Saya pindahkan dulu ya ke SAM, ke folder yang tadi ditaruh tadi, directory tadi. Saya buat folder image misalnya. Saya simpan di sini. Ini gambarnya yang sesuai dengan itu aja ya. Jadi sebenarnya gambar ini kita edit ya di Photoshop nih. Kalau pengen lebih ini lagi kita edit ya, saya buat di Photoshop, kan sudah dapat Photoshop ya, sudah pernah diajarkan Photoshop. Jadi ukurannya tadi misal 1000 pixel ya, 1000 pixel kali 200 ya, kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan 1000 pixel kali 200 ya. Jadi nanti kalau misalnya langsung nih boleh nggak? Boleh, silahkan aja. Misalnya di sini backgroundnya saya ubah nih. Backgroundnya saya ubah background image ya, background image. Misal di sini saya langsung aja nih simpan ya, refresh. Nah seperti ini, jadi looping ya, looping. Bisa juga sih kita atur background repeatnya. Nah ini background repeat, no repeat misalnya. Ya, simpan di satu ini aja nih ya, makanya nyaman kita buat di Photoshop dulu aja, misalnya 1000 kali 200 ya, kita yang tadi saya pindahkan lagi, saya pindahkan di sini. Coba, jadi nanti usahakan ambil gambar yang bagus ya, ambil gambar yang bagus. Ini pecah nih gambarnya, saya mau ganti aja gambarnya yang cukup resolusinya tinggi ya, yang resolusinya tinggi. Misal ini saya coba copy ya, ini cukup tinggi langsung gitu ya. Oke, saya simpan ya, saya simpan di folder SAM ya. Bisa saya pakai yang ini aja. Oke, background image ya, background image, saya browse. Nah saya pilih yang header ya, simpan. Kita coba lihat dia, jadi gambarnya seperti ini. Misalnya ini saya mau ubah nih ya, saya ubah bentuknya biar rounded ya, jadi tinggal ditambahkan di header di sini border radius. Jadi kalau di CS3 itu tidak ada ya drop down border radius, tapi nggak apa-apa ditulis manual, yang penting tulisannya benar ya, border radius. Misalnya saya buat 8 pixel 8 pixel 00 ya. Jadi di sini kiri atas, kanan atas ya, kemudian di sini bawah, kanan bawah, kiri bawah. Simpan, coba lihat perbedaannya. Nah di sini ada rounded ya, seperti itu. Kalau di sini 0 misalnya, saya buat 0, kemudian di sini 8 pixel ya, sudah 8 pixel, saya simpan. Nah coba lihat, refresh, coba yang rounded ini sebelah sini ya, ini 8 0, di sini 8 0 gitu ya misalnya. Jadi bisa diatur sesuai dengan selera masing-masing ya. Saya ini ubah 0, oke ya.
Jadi sampai sini buat headernya ya. Jadi mudah-mudahan misalnya intinya di CSS ini kita buat elemen dulu. Yang pertama tadi wrap untuk kita atur wrap. Jadi margin auto, left auto sama right auto itu seperti ini. Jadi ini otomatis kiri, otomatis kanan. Jadi otomatis nanti di tengah. Ya, kalau misalnya kita nggak kasih ini, misalnya saya hapus ya, saya hapus, simpan, coba refresh, dia akan otomatis ke kiri, gitu ya. Jadi ini kita kasih aja nih, jadi nanti biar center ya, center. Terus tadi ada salah, 80 misalnya, ya saya simpan, refresh, gitu ya. Jadi header, jadi kita buat awalnya ini. Oke ya, sampai sini ya, mudah-mudahan. Apa lanjut lagi? Nah misalnya kalau mau buat yang menu ya bisa ya, menu ini misalnya satu lagi ya, yang menu saya buat lagi nih, div ID menu ya, di bawahnya header kan, menu kan, ini kan header nih, ini menu di bawahnya. Berarti di HTML nya, khususnya di HTML kita, saya buat nih div ID menu, atau biasanya kalau di web bisa nav gitu, nav itu navigator maksudnya. Misal saya menu ya, nanti bisa diubah jadi seperti ini, tutup div menu gitu ya, saya simpan ya. Setelah dibuat elemennya, kita buat di CSS nya di sini. Oke ya, div ID menu. Oke, apa yang pertama kita buat width-nya sama ya. Ini kan ukurannya sama nih dengan header ya, sama. Tinggal samain aja width, misalnya 1000 pixel. Kemudian height-nya misal saya buat 30 pixel ya. Saya buat 30 pixel. Kemudian kasih border ya, bordernya iya, ngajar dulu sebentar. Iya, kita sampai setengah jam 3-an baru. Lupa saya ada ngajar dulu Pak ya. Kemudian maaf ya, bentar ya. Kemudian border 1 pixel solid. Kemudian saya kasih warna ya. Oke, misalnya saya simpan seperti ini. Ya. Jadi di sini ada menu di sini ya. Cuman di sini pas nempel nih. Ya, kita kasih jarak. Jaraknya bagaimana? Margin. Kasih margin top. Ya, di sini margin top misalnya 2 pixel. Ya, saya simpan. Ya, ini kan biar ada jaraknya. Simpan. Nah, di sini ada jarak sedikit menu. Oke ya. Nah, misalnya kita mau kasih warna, ya udah tinggal dikasih warna aja di sini. Kasih warna background color. Misalnya ini ya. Simpan. Refresh. Oke ya, jadi ada warnanya. Oke, sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan ya, untuk lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, mudah-mudahan sudah dipahami. Jadi intinya untuk membuat tampilan di web ini, kita kolaborasi antara PHP ini, bahasa HTML markup dengan CSS. Ya, ini untuk ngedesain di CSS itu untuk desainnya, untuk PHP untuk alamat elemennya apa, gitu ya. Nah, nanti di sini juga bisa dimasukin bahasa-bahasa PHP. Jadi CSS ini hanya untuk mendesain. Ya, ini masih pakai CSS 2. Nanti kalau sudah menguasai CSS 2 ini standarnya ya, nanti kita ke CSS 3 yang bisa bikin seperti animasi di CSS 3. Itu nanti pasangannya biasa pakai HTML5 gitu ya. Oke. Ini sudah. Jadi nanti langsung tugas
Tugasnya apa? Sama, tugasnya membuat tampilan sama seperti ini. Walaupun tidak ada gambar silakan. Kalau misal mau pakai gambar silakan. Ya, jadi membuat header sama buat tempat menu dulu ya. Nanti di sini ada home, profile nanti tapi belakangan. Jadi header kemudian menu ya. Ya seperti ini. Nanti tambahkan ya, tugasnya hanya menambahkan ini nih. Menambahkan left bar. Ini tidak usah nih, dalamnya tidak usah dulu. Ini tidak usah dulu, hanya menambahkan garis di samping, gitu ya. Nanti tugas ini nanti coba dilihat di kelas. Nanti tugasnya apa? Nanti waktunya saya tentukan ya, waktunya tentukan. Nanti dikirimnya dalam bentuk capture aja, ya. Capture atau dalam bentuk satu file ya, dalam bentuk satu file ya, satu folder ini, file ini tadi kelebihan saya hapus dulu. Jadi dikirimnya dalam bentuk ini satu folder HTML ini, nanti di apa namanya, dikompres ya. Nanti nama, misalnya kan nama berarti tugas pertama. Jadi kalau sebelum ini tugas pertama nama, kemudian di sini slice tugas 1 misal gitu ya, nanti kirimnya ya. Jadi saat dikirim aja, nanti kalau setelah dikirim diubah lagi, di rename lagi. Oke, sampai sini ya. Kita lanjutkan diskusi di WA group atau di kelas ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.